Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Eka Herunisa dari kelas EGSB semester 6, NIM 1714152. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS Manajemen Perbankan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahannya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwasannya bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat dalam berbentuk kredit. Kemudian tertera juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berdasarkan dengan prinsip syariah Islam. Apa sih peran BI terhadap pemerintah yang saya ketahui, yaitu ada 7. Baik, yang pertama ada BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Selanjutnya ada pemerintah wajib meminta pendapat atau mengundang BI sebagai bidang kabinet tentang ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, BI memberikan pendapat atau pertimbangan mengenai APBN. Seterusnya, pemerintah dalam menerbitkan surat utang negara harus terlebih dahulu. Yang keenam, BI dapat membantu menerbitkan perutang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang terakhir, BI dilarang untuk memberikan kredit kepada pemerintah. Kegiatan bank sama halnya dengan fungsi bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau kita sebut dengan funding. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Menghimpun dari dana masyarakat atau funding ini yaitu berupa simpanan giro, deposit, dan tabungan. Menyalurkan dana pada masyarakat atau kita sebut dengan lending. Dengan lending ini yaitu berupa kredit investasi, modal kerja, perdagangan konsumtif, kredit produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Bagaimana sih imbas COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada perbankan di Indonesia? Mari kita berdoa agar virus ini segera berakhir di semua negara yang terkena virus ini. Amin. Akibat virus ini, pemerintah mewajibkan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan social distancing atau tetap tinggal di rumah menjauhi dari keramaian. Akibatnya, sebagai usaha kecil maupun menengah, travel, perhotelan, pabrik terdapat virus negatif ini. Karena tingkat pendapatan yang semakin menurun, banyak kredit perbankan yang kemudian ikut-ikutan terseret karena gagal bayar dari nasabahnya. Maka perbankan harus menjaga tingkat kredit bermasalah karena dapat menghambat terhadap pertumbuhan laba. Kemudian, sudah benarkah kebijakan pemerintah yang meliburkan 1 tahun bebas bayar kredit atau angsuran bagi usaha mikro atau para mitra Gojek online, membuat lembaga perbankan maupun lembaga keuangan
bank atau kita sebut dengan leasing akan terkena dampak dari kebijakan ini. Laba perusahaan menurun, skema pembayaran akan terjadi reschedule atau tinjauan ulang 1 tahun. Bagaimanakah manajemen bank untuk menggulangi ini saat berdasarkan pidato yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden kita bahwasannya terdapat keringanan terhadap pelaku usaha dengan plafon kurangnya dari 10 miliar. Manajemen perbankan masih menunggu arahan dari OJK untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya agar setiap cabang atau unit lebih instan berkomunikasi dengan setiap debitur dan menekankan bahwa pembayaran kewajiban untuk dibayarkan tepat waktu. Apabila terdapat debitur yang memohon untuk penundaan pembayaran, dapat diajukan nasabah atau unit. Tetapi tentunya harus dengan saling direview atau masing-masing cabang atau unit apakah dengan buku ini diberikan atau hanya memberikan kesempatan saja. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.